Kita ketemu lagi di mata kuliah Ilmu Politik Universitas Bakri. Pada kesempatan ini, kita akan mendiskusikan topik tentang kelompok interest dan gerakan sosial atau interest group ya. Nah, dalam materi yang saya sampaikan hari ini, saya akan memberikan definisi tentang apa itu grup secara umum, lalu kemudian apa yang dimaksud dengan interest group, berikut beberapa bentuk interest group yang ada dalam pemahaman ilmu politik, lalu dilanjutkan dengan gambaran seperti apa sih politik interest group atau bahasa Indonesia disebut kelompok kepentingan ya. Seperti apa sih politik kelompok kepentingan itu? Dan terakhir kita akan mendiskusikan tentang adanya fenomena baru terkait dengan gerakan sosial ya, yang kemudian bertransformasi seiring dengan perkembangan teknologi. Baik, selamat menyaksikan semuanya. Semoga bermanfaat. Di bagian pertama materi ini, kita akan pahami dahulu ya, bahwa yang namanya kelompok itu dalam perspektif ilmu sosial ada 3 bentuk. Nah, yang pertama ada yang dikenal sebagai kelompok komunal atau communal groups. Communal groups ini suatu kelompok yang sifat keanggotaannya itu berdasarkan pada garis keturunan atau kekerabatan. Atau bisa dibilang juga berdasarkan keanggotaan itu apakah seseorang dilahirkan dalam satu garis kekerabatan yang sama. Contoh yang paling sederhana adalah keluarga ya. Lalu kemudian juga kalau kita perluas lagi, maka ada juga kelompok etnis. Kalau di gambar ini misalnya saya berikan foto suku Baduy ya. Nah, ini juga kan mereka merupakan memiliki ya garis kekerabatan yang sama sebagai orang-orang Baduy. Berikutnya, kita bahas tentang ada yang namanya kelompok institusional atau institutional groups. Nah, kelompok institutional groups ini seringkali diidentikan dengan kelompok-kelompok yang ada di dalam pemerintahan atau dia merupakan bagian dari operasional sebuah pemerintahan. Ya. Dan berbeda dengan kelompok kepentingan, nanti kita akan lihat kelompok-kelompok institusional ini karena bagian dari pemerintahan biasanya tidak punya independensi atau otonomi, ya, karena harus tunduk pada negara atau kebijakan pemerintah, ya. Contohnya untuk kelompok institusional adalah militer, kemudian juga aparatur sipil negara, ya, termasuk juga pegawai pemerintah non PNS, pegawai kontrak istilahnya. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang merupakan bagian dari negara yang bertugas untuk menjalankan kebijakan negara, melayani masyarakat. Gitu. Selanjutnya, ada juga namanya kelompok asosiasional atau asosiasi ya kita nyebutnya. Nah, kalau kelompok asosiasi ini kelompok yang kemudian tidak harus berdasarkan pada garis kekerabatan. Jarang ya sebenarnya garis kekerabatan ya. Kemudian dia juga sifatnya voluntary dan independen ya. Jadi dia berbeda dengan kelompok institusi tadi. Voluntary itu sukarela gitu ya. Kalau dia tidak suka ya silahkan keluar gitu. Kemudian dia juga punya independen, artinya keputusan dalam kelompok tersebut ditentukan secara bersama-sama. Meskipun asosiasi itu punya tujuan yang sama ya. Di sini saya kasih contoh misalnya Persaudaraan Agus Sejagat Indonesia. Ini kan orang-orang yang punya nama Agus di Indonesia. Interestnya mungkin apa namanya punya interest yang sama ya, mungkin mau melestarikan nama Agus atau apa, tapi sifatnya sukarela ya. Jadi tidak ada kewajiban kemudian sekali masuk tidak bisa keluar gitu ya. Inilah asosiasi. Contoh kelompok asosiasi lainnya yang paling sederhana mungkin kita nggak ngomongin politik dulu ya. Klub hobi gitu ya. Kalau sekarang kan tren-trennya adalah sepeda nih di masa pandemi ini. Nah, kadang-kadang ada orang yang suka sepeda bareng, kemudian tiba-tiba ayo bikin klub bareng gitu, klub sepeda bareng, klub goes bareng ya. Bisa jadi bapak-bapak atau diisinya anak-anak muda juga gitu ya, atau
Kemudian kalau dulu-dulu sebelum pandemi kan ada klub motor ya, ya dalam beberapa kondisi kadang-kadang berubah jadi geng motor gitu. Nah ini udah berbahaya. Atau juga klub mobil, punya mobil yang sejenis, kemudian kopi darat ya, kopdar istilahnya. Yuk ketemu ngomongin tentang mobil, tentang di mana aksesoris mobil, saling bertukar informasi. Nah, ini bentuk asosiasi-asosiasi yang ada di masyarakat. Setiap bentuk kelompok pasti punya interest ya atau kepentingan. Untuk itu kita harus paham dulu apa itu yang dimaksud dengan kepentingan. Kalau bicara kepentingan kelompok, maka dalam disiplin ilmu politik atau ilmu sosial, kepentingan itu dimaknai sebagai apapun yang kemudian dinilai memberikan benefit atau keuntungan bagi individu anggota kelompok atau kelompok itu secara kolektif. Nah, kepentingan itu harus dibedakan dengan preferensi atau posisi ya istilahnya, dan kemudian kebutuhan needs ya. Kepentingan itu dalam pemahaman ilmu politik atau ilmu sosial itu dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya tangible, yang kemudian bisa dirasakan panca indera, yang real bisa dilihat gitu ya. Dan inilah yang kemudian menjadi kesepakatan bersama di kelompok tersebut bahwa kita mendirikan kelompok ini asosiasi misalnya ya tujuan utamanya untuk misalnya kalau klub mobil ya mendapatkan informasi seputar cara perawatan mobil. Itu real tuh bisa tangible gitu. Kemudian kalau tadi institutional groups, birokrasi dan militer itu kan tujuannya juga real ya, jelas ya, yaitu ya menjalankan roda pemerintahan, ya kan melayani masyarakat. Gitu. Kemudian kalau tadi kelompok komunal ya juga tangible, misalnya melindungi identitas atau kemudian meneruskan garis keturunan. Nah ini kan kepentingan-kepentingan yang sifatnya bisa dilihat, dirasakan, didengar gitu ya oleh anggota kelompok tersebut. Nah, kemudian interest group sendiri apa kemudian definisinya? Kalau kita bicara interest group dalam perspektif ilmu politik ya, secara sederhana itu adalah asosiasi. Jadi kelompok kepentingan itu dalam perspektif ilmu politik diartikan sebagai asosiasi yang terorganisir. Gitu ya. Yang kemudian berusaha untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan dari pemerintah. Nah, kelompok kepentingan itu berbeda dengan partai politik. Gitu. Ada 3 perbedaan utama. Dan kalau dilihat yang pertama ya sangat nyata ya. Kalau partai politik itu kan tujuannya adalah menduduki pemerintahan, menguasai pemerintahan lewat mana pemilu. Kalau kelompok kepentingan tidak perlu kemudian dia ikut dalam kompetisi pemilu, tapi tetap dia berusaha untuk mempengaruhi bagaimana kebijakan pemerintah itu dibuat. Ya, arah kebijakannya seperti apa itu dipengaruhi oleh kelompok kepentingan. Lalu perbedaan yang kedua adalah kalau kelompok kepentingan itu dia punya fokus isu yang spesifik ya. Kalau partai politik itu kan kita lihat kepentingannya itu banyak ya. Jadi kalau parpol ya karena dia mau menduduki pemerintahan maka dia nggak hanya bicara satu sektor kebijakan saja. Dia akan bicara sektor ekonomi, sosial, politik, atau bahkan kultural. Tapi kalau kelompok kepentingan tidak harus kemudian dia menjabarkan kepentingan yang multidimensional. Cukup satu gitu, itu sudah cukup. Misalnya dia peduli pada pelestarian lingkungan. Nah, itu dia akan fokus di situ saja. Lalu yang terakhir, perbedaan antara kelompok kepentingan dengan partai politik adalah kalau kelompok kepentingan itu jarang punya landasan ideologis ya, dalam artian bahwa ya kalau parpol kan dia harus punya landasan ideologis. Nah, itu salah satu elemen penting dari parpol ya. Dan karena landasan ideologis adalah satu hal yang
bisa dibilang langka dalam kelompok kepentingan, maka kelompok kepentingan tidak harus punya satu program kerja ya, atau misalnya satu visi besar gitu, layaknya sebuah partai politik gitu. Nah, ini perbedaan antara kelompok kepentingan dengan partai politik. Jadi kelompok kepentingan itu berusaha mempengaruhi pemerintahan tanpa harus duduk atau menguasai pos-pos atau jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Seperti apa sih bentuk kelompok kepentingan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau berbicara secara empirik ya, di sektor pengambilan keputusan, formulasi kebijakan atau politik ya, maka yang namanya kelompok kepentingan itu seringkali diidentikan dengan NGO atau LSM ya kita nyebutnya. Walaupun pada dasarnya dia adalah asosiasi yang terorganisir ya, tapi sebagian besar masyarakat melihat kelompok kepentingan itu ya dominannya adalah formatnya NGO atau LSM. Nah, LSM itu sendiri apa ya? Kalau kita lihat, ya dia adalah satu organisasi atau asosiasi yang sifatnya apa namanya tidak bersifat publik dalam artian semua orang itu menjadi pengurus gitu ya. Kemudian dalam artian gini, dia privat artinya tidak dibiayai oleh pemerintah. Begitu. Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada iuran yang kemudian dari anggotanya sendiri, tidak mendapatkan uang dari pemerintah. Gitu ya. Itu NGO yang ideal ya dalam pemahaman ini. Kemudian tentunya dia bersifat non komersial. Ya, tidak ada tujuan-tujuan untuk mendapatkan keuntungan material dari si NGO ini. Lalu yang berikutnya, yang namanya NGO itu berupaya mencapai tujuannya dalam hal ini mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan cara-cara non kekerasan. Gitu. Jadi kalau dia sudah melakukan cara-cara kekerasan ya mungkin kita bisa menyebutnya sebagai milisi gitu ya, istilah yang dikenal, atau misalnya paramilitary groups gitu ya, atau political security groups. Nah itu udah berbeda. Jadi yang namanya NGO atau LSM itu selalu beroperasi dalam konteks atau melalui instrumen yang sifatnya non koersif. Itu definisi utama dari NGO atau LSM yang dilihat sebagai implementasi dari kelompok kepentingan paling banyak ya, yang paling umum gitu. Nah, NGO sendiri itu ada tipologinya juga, ada jenis-jenisnya gitu ya. Ada yang namanya operasional NGO. Nah, kalau operasional NGO itu dipahaminya NGO yang lebih banyak tujuannya kepada implementasi proyek pembangunan gitu ya, atau kemanusiaan. Ini operasional NGO. Contohnya misalnya di dunia internasional yang kita kenal Medicine Sans Frontiers ya, Dokter Without Borders. Kalau di daerah-daerah konflik biasanya MSF ini yang paling terdepan ya, terkait dengan humanitarian project, kemudian pemberian fasilitas kesehatan bagi para pengungsi konflik gitu ya. Lalu kemudian ada juga namanya, kalau di Indonesia kan kita punya ya satu lembaga namanya Aksi Cepat Tanggap, lembaga humanitarian juga yang sudah go internasional. Nah ini juga operasional NGO. Jadi Aksi Cepat Tanggap misalnya terakhir itu banyak membantu para pengungsi terkait dengan konflik di Rakhine State, Myanmar ya. Jadi membantu pengungsi-pengungsi etnis Rohingya yang kemudian terusir. Nah, ACT ini memberikan bantuan, baik itu makanan, obat-obatan, dan juga dokter ya pada para pengungsi. Ini operasional NGO, jadi diingat lebih kepada implementasi proyek-proyek yang sifatnya humanitarian atau pembangunan gitu ya. Bentuk yang kedua dari NGO
adalah advokasi. Nah, ini juga yang paling banyak juga ya sebenarnya. Advokasi NGO ini dia lebih apa ya? Mungkin kalau kita lihat kelompok kepentingan itu tujuannya mempengaruhi kebijakan pemerintah, maka advokasi NGO ini dia yang mencerminkan esensi utama dari kelompok kepentingan. Kenapa? Karena kelompok kepentingan advokasi ini tujuan utamanya adalah meyakinkan bahwa kebijakan yang dihasilkan pemerintah itu sesuai dengan kepentingan mereka gitu. Atau misalnya kelompok-kelompok ini memperjuangkan nilai-nilai yang kemudian harus ada di dalam kebijakan yang dihasilkan oleh negara. Jadi kalau di sini saya ambil contoh Walhi dan Greenpeace itu kan dua lembaga NGO yang banyak berbicara soal isu-isu lingkungan, ya pelestarian lingkungan, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, gitu ya, pencegahan kebakaran hutan. Nah, advokasi NGO ini kan sangat fokus gitu. Jadi kalau Walhi dan Greenpeace itu kan memang mereka mempromosikan nilai-nilai ekologisme, ya, bahwa lingkungan hidup itu harus menjadi variabel yang selalu dimasukkan ketika pemerintah melahirkan atau menerapkan satu kebijakan gitu. Nah, baik Walhi atau Greenpeace itu kan mereka sudah mengembangkan satu skill ya terkait dengan pemahaman tentang pelestarian lingkungan. Jadi kalau kita lihat Walhi dan Greenpeace itu ya isinya mungkin orang-orang yang memang punya latar belakang atau pengetahuan terkait dengan pelestarian lingkungan. Dari diskusi soal NGO, kita sekarang beralih ke model politik dari kelompok kepentingan. Ya. Bagaimana sih cara atau kemudian mekanisme atau kemudian kondisi bagi kelompok kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah? Nah, ada dua model yang dalam ilmu politik dilihat cukup dominan terkait dengan kelompok kepentingan. Jadi model politik kelompok kepentingan yang pertama itu pluralisme. Nah, kalau pluralisme sesuai namanya ya, pluralis itu melihat bahwa kelompok kepentingan ini terdiri dari berbagai macam organisasi, ya, baik itu NGO, asosiasi, atau apapun itu, yang kemudian saling bisa jadi berkompetisi, atau seringkali kebanyakan adalah berkoalisi dalam melakukan advokasi terhadap isu-isu tertentu gitu ya. Jadi organisasi yang besar itu terdiri dari berbagai macam NGO, asosiasi, bahkan mungkin akademisi ya, yang tertarik dengan promosi terhadap nilai-nilai tertentu dalam kebijakan pemerintah. Nah, contohnya di sini saya kasih misalnya terkait dengan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ya, yang hingga saat ini masih belum juga disahkan di DPR gitu ya, sempat terhenti proses pembahasannya. Nah, pihak-pihak yang kemudian mendorong pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual ini kan sebagian besar organisasi-organisasi atau kelompok kepentingan atau LSM yang kemudian fokus pada isu-isu terkait perempuan, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, dan sifatnya mungkin lebih loose ya networknya gitu ya. Meskipun kalau kita lihat dalam 3-4 tahun terakhir model koalisi untuk mendorong pengesahan RUU PKS ini itu semakin berkembang dan solid ya. Contohnya misalnya setiap tahun ya ini mungkin bagian dari sebuah gerakan internasional juga ya. Women's March itu di Jakarta dan di beberapa kota besar itu mulai rutin dilakukan. Dan selalu ya dalam kegiatan-kegiatan ini yang namanya isu tentang pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual itu muncul.
Nah, ini model pluralisme di mana kelompok kepentingan itu saling bersatu, bisa juga berkompetisi ya, untuk memperjuangkan satu nilai yang sama, satu interest yang sama. Kalau dalam kasus ini kita lihat misalnya terkait dengan penghapusan kekerasan seksual atau isu besarnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Ini model politik kelompok kepentingan yang pertama. Berikutnya adalah model yang kedua. Dalam model yang kedua ini disebut juga dengan korporatisme. Jadi kalau korporatisme itu lebih kepada apa namanya ya, kondisi di mana kelompok kepentingan itu berupaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah karena dia punya posisi yang strategis bagi pemerintah ya. Atau mungkin cukup penting ya, walaupun dia bukan bagian dari pemerintahan. Jadi contohnya misalnya di Amerika, di Senat ataupun kemudian House-nya Amerika itu banyak sekali kelompok-kelompok lobbying, ya, lobbyist ya. Dan mereka itu ter terkoordinasi dalam satu lembaga yang namanya PAC. Ya, jadi Political Action Committees itu adalah kelompok lobby yang kemudian legal, mereka bisa melobi anggota DPR itu dalam bentuk memberikan pendanaan atau misalnya dana kampanye, ada catatan jumlah dana kampanyenya. Dan PAC ini biasanya itu dibagi per sektor. Ya, jadi misalnya kalau di sini yang saya berikan contoh misalnya Asosiasi Kontraktor ya, kontraktor jalanan atau transportasi Amerika. Gitu. Ini kan ini salah satu campaign mereka. Mereka mendukung kandidat-kandidat untuk anggota Senat dan House yang kemudian bisa mendorong undang-undang yang meningkatkan investasi di sektor transportasi. Ya, jelas ya kepentingan dari asosiasi ini gitu. Atau misalnya beberapa yang besar di Amerika itu misalnya asosiasi British American Tobacco ya. Itu juga bisa sifatnya asosiasi atau kelompok kepentingan ini diwakili oleh perusahaan. Nah, ini bedanya korporatisme ya. Jadi perusahaan pun bisa menjadi kelompok kepentingan di sini. Gitu. Kalau di Amerika ya British American Tobacco, kemudian perusahaan-perusahaan besar lainnya, misalnya kayak perusahaan kontraktor pertahanan gitu ya, Lockheed Martin. Nah, itu mereka punya PAC sendiri dengan anggaran sendiri yang tugasnya adalah melobi para anggota Senat dan DPR Amerika di Komisi Pertahanan agar anggaran pertahanan terkait pengadaan senjata itu khususnya bagi perusahaan mereka itu tetap tetap meningkat atau mungkin tidak dikurangi. Nah, ini model korporatisme ya. Jadi mereka punya PAC ini punya peran sentral sebenarnya dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Bahkan mungkin bisa dibilang ya kalau nggak ada mereka, kebijakan pemerintah mungkin akan sulit diimplementasikan gitu ya. Kayak contohnya Lockheed Martin tadi ya kalau nggak ada perusahaan Lockheed Martin yang memproduksi pesawat-pesawat jet tempur canggih ya mungkin Amerika tidak akan punya kekuatan pertahanan yang cukup signifikan ya secara global. Nah, lalu contoh berikutnya di Indonesia juga ada gitu ya. Kita punya misalnya terkait dengan kemarin misalnya Omnibus Law itu kan salah satu asosiasi yang paling sering dimintain masukan adalah APindo ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia gitu. Dalam proses pembahasan undang-undang itu kan beberapa kali diundang kan perwakilan dari APindo. Bahkan tidak hanya APindo ya, ada Kadin juga ya. Bahkan beberapa petinggi-petinggi APindo atau Kadin itu juga terlibat dalam perumusan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Nah, kenapa dilibatkan? Karena kalau kita lihat pemerintah punya kebutuhan ya ketika undang-undang ini diterapkan, kira-kira akan mendapatkan dukungan nggak dari misalnya sektor pengusaha ya, pengusaha nasional gitu. Nah, ini model politik kelompok kepentingan yang sifatnya korporatisme. Yang harus diingat adalah bahwa di satu negara
tidak spesifik misalnya kemudian hanya korporatisme saja, tapi juga bisa dua model politik kelompok kepentingan itu jalan berbarengan. Jadi ada yang pluralisme, ada yang korporatisme. Bisa jadi misalnya koalisi LSM untuk pelestarian lingkungan alam itu kemudian bersaing dengan asosiasi misalnya pengusaha perkebunan sawit Indonesia misalnya terkait dengan rancangan undang-undang perkebunan misalnya ya, saling bertarung kepentingan. Nah itu mungkin terjadi ya. Atau misalnya antara kelompok kepentingan dengan korporasinya langsung gitu ya. Walaupun di Indonesia sebenarnya jarang ya, kita tidak seperti di Amerika. Kalau di Amerika kan ada PAC yang legal dan itu mereka punya pertanggungjawaban berapa uang yang mereka anggarkan dan berapa uang yang diberikan kepada anggota DPR ya untuk meloloskan undang-undang tertentu. Kalau di kita tidak, lebih banyak lobby-lobby dari korporasi ini berjalan secara sembunyi-sembunyi gitu. Nah, inilah yang sebenarnya potensi korupsinya sangat besar gitu ya. Kita nggak tahu korporasi mana saja yang memiliki kepentingan terhadap undang-undang tertentu atau kemudian mana yang diuntungkan gitu ya. Kalau di Amerika misalnya mereka punya satu situs gitu ya yang terbuka bisa diakses siapa saja, bisa melihat perusahaan PAC perusahaan X misalnya dia melobi anggota mana saja berapa banyak gitu. Dan kita bisa juga lihat misalnya anggota ini mendorong undang-undang yang mana gitu. Sehingga itu kelihatan tuh interestnya dari setiap kelompok kepentingan. Nah, tadi kita sudah berdiskusi banyak soal apa itu kelompok dan bentuk kelompok kepentingan serta model politik kelompok kepentingan ya. Berikutnya kita akan melihat bahwa yang namanya kelompok kepentingan ini bisa bisa terkoordinasi atau terkonsolidasi satu sama lain. Kalau tadi di awal saya kasih gambar contoh tentang Women's March di Jakarta tahun 2018, nah ini menunjukkan sebenarnya mewakili apa yang disebut dengan social movement atau gerakan sosial. Ya, jadi Women's March itu mencerminkan adanya satu perilaku kolektif ya. Jadi banyak sekali kelompok kepentingan yang peduli pada isu-isu terkait dengan perlindungan perempuan dari kekerasan seksual gitu ya. Itu berkumpul mengaspirasikan suaranya itu dalam kegiatan tersebut. Nah, ini sebenarnya satu bentuk gerakan sosial ya yang sebenarnya mulai berkembang di Indonesia gitu. Dan semakin membesar gerakan sosial ini mengundang berbagai macam organisasi, berbagai macam asosiasi gitu. Nah, gerakan sosial ini berbeda dengan misalnya kalau kita lihat demonstrasi atau kemudian riots, kerusuhan ya. Karena kalau riots, demonstrasi kerusuhan itu kan seringkali sifatnya spontan ya. Tapi kalau kayak Women's March itu kan memang diorganisir gitu, ada agendanya, ada korlapnya gitu ya, sangat-sangat teratur gitu. Ada tujuan utamanya yaitu misalnya kalau Women's March itu bicara soal raising awareness terkait dengan salah satunya undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan juga yang paling penting adalah raising awareness soal perlindungan terhadap hak-hak perempuan di sektor manapun. Nah, ini adalah social movement ya. Jadi interest group itu bisa kumpul bareng, bisa berkonsolidasi, ayo kita adakan satu kegiatan mobilisasi massa untuk menyuarakan satu agenda atau isu tertentu di masyarakat yang menurut mereka penting. Gitu. Nah, ini adalah social movement. Dalam perkembangannya, social movement ini juga mengalami berbagai macam transformasi ya. Kalau dulu mungkin orang melakukan march gitu lebih banyak turun ke jalan gitu ya. Kalau sekarang kan pilihan untuk terlibat dalam satu gerakan sosial itu tidak harus turun ke jalan ya. Jadi
perkembangan teknologi itu sangat eh, mengubah wajah gerakan sosial yang ada sekarang gitu. Sehingga orang sekarang kalau mau ikut aksi gitu ya, atau misalnya ikut march ya, mungkin kalau dia punya keterbatasan waktu ya dia tidak harus turun ke jalan gitu. Bisa juga misalnya dia berkontribusi secara finansial gitu. Misalnya di sini saya kasih contoh platform Kita Bisa gitu ya, dan macam-macam itu kan banyak sekali, atau petisi online gitu ya. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk contoh dari gerakan sosial baru, ya, political aktivisme di sektor digital. Jadi orang itu nggak lagi harus berpartisipasi politik dengan hadir secara fisik gitu ya di lapangan, melakukan march gitu misalnya ke kantor pemerintahan, menyuarakan, bertemu politisi gitu ya. Tapi sekarang bisa misalnya dengan menggalang dana, kemudian menggalang tanda tangan dalam petisi ya. Ini salah satu bentuk perubahan yang utama terjadi dalam gerakan sosial baru. Kira-kira seperti itu ya perkembangan gerakan sosial baru yang ada. Baik, tadi kita udah ngomongin soal kelompok kepentingan, kemudian gerakan sosial, dan kita juga mencatat ada satu kondisi baru yang mempengaruhi dinamika gerakan sosial dan aktivitas kelompok kepentingan, yaitu perkembangan teknologi digital. Ya, yang mempengaruhi adanya peningkatan dalam konteks digital activism atau political activism di dunia digital gitu. Nah, di penghujung materi ini saya ingin teman-teman mengidentifikasi sebenarnya apa saja sih dampak positif ya dan negatif dari pesatnya perkembangan teknologi digital ya, terhadap gerakan sosial yang ada atau kemudian aktivitas dari kelompok kepentingan. Tentunya perkembangan teknologi juga tidak selalu menghasilkan dampak yang positif ya, ada dampak negatifnya juga. Nah, saya minta teman-teman merefleksikan pertanyaan ini gitu, dan mengidentifikasikan dampak positif dan negatifnya, dan mungkin bisa membayangkan juga kira-kira ke depan nantinya gerakan sosial atau kelompok kepentingan ini seperti apa sih coraknya yang akan dominan gitu ya dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Demikianlah materi sesi 9 mata kuliah PSI 101 Ilmu Politik di Universitas Bakri. Semoga materi yang sudah saya berikan bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semua tentang apa itu kelompok kepentingan dan perkembangan gerakan sosial ya yang ada. Kita ketemu lagi di video-video materi berikutnya. Jaga kesehatan terus.